وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu informasi masa depan yang Allah beritakan kepada kita yaitu tentang hari kiamat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan tentang informasi itu dengan berbagai macam model informasinya. Salah satunya adalah surah Al-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fi'lul madhi, idza zulzilati. Kenapa disebut dengan fi'lul madhi atau dengan kalimat past tense? Itu untuk menunjukkan suatu kepastian bahawa tidak perlu diragukan lagi akan datang hari kiamat itu, yang salah satu tandanya adalah Allah akan goncangkan. Zalzala, zallam. Sebagaimana kata-kata itu terbentuk, kira-kira begitulah keadaan buminya. Naik turun, goncang kiri kanan. Itulah kira-kira informasi tentang kejadian zalzalah. Itu adalah inzaran atau peringatan akan adanya hari al-hasyr, hari dikumpulkan manusia untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat kuat. Beda dengan goncangan-goncangan yang biasa. Apabila dia berguncang, maka akan berhenti. Tapi nanti akan datang suatu hari yang semakin dia berguncang, sekali dia mulai, maka semakin kencang goncangannya, semakin kuat goncangannya itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya. Al-asqal ada mengatakan al-mayyit, makhluk yang bernama manusia yang berada di dalam perutnya. Kenapa manusia ini dianggap beban yang berat? Yang berat bukan badannya, yang berat itu adalah amalnya. Baik amal kebaikan atau amal kejahatan, itulah yang membuat manusia berat. Berat bukan karena jasadnya, tetapi yang membuat kita berat, membuat kita baik, membuat kita berkualitas, bukan karena penampilan kita, bukan karena kekayaan kita, tapi sangat terikat dengan amal perbuatan kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat pada harta kita, tak pula Allah lihat kepada jasad tubuh kita, tapi Allah melihat kepada amal dan hati kita. Maka kalimah al-asqal ini maknanya jasad manusia yang sudah ribuan miliaran tahun di bawah bumi ini nanti akan dikeluarkan oleh bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-athqal maknanya bahwa batu-batu besar ketika digoncangkan bumi itu, maka batu-batu yang besar itu akan terlempar keluar untuk menunjukkan begitulah dahsyatnya hari kiamat itu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menghadapi kiamat itu kecuali dengan amalnya, kecuali dengan kebaikannya. Berbicara tentang kiamat itu berbicara tentang amal, bukan bicara tentang badan, bukan bicara tentang harta. Karena pada hari itu, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang menghadap Tuhannya dengan hati yang sehat. Jadi kita tidak menghadap Tuhan dengan badan, karena badan kita akan hancur, tetapi kita menghadap Tuhan dengan hati. Maka orang-orang yang berhati sehat, qalbun salim, maka dia akan bahagia
di tengah huru-hara kiamat yang dahsyat luar biasa, yang orang-orang lagi hamil akan melahirkan, orang-orang yang sedang menyusui akan hilang anak susuannya. Begitulah dahsyatnya di hari tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faqala al-insanu ma laha. Manusia tidak pernah melihat kejadian seperti itu. Mereka mengatakan, ini ada apa? Tidak pernah kita saksikan kejadian seperti ini. Orang-orang yang beriman, mereka sudah tahu, walaupun tetap takut. Mereka tahu, mereka sudah baca dalam Al-Quran, sudah baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang tidak beriman mengatakan, faqalal insanu ma laha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka pada hari itu, jamaah rahmati Allah, pada hari itu Allah membuat sesuatu yang tidak bisa bicara, bisa bicara. Bumi tak bisa bicara, Allah jadikan ia bisa bicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Kami biarkan tangan-tangan dan kaki-kaki mereka yang berbicara, memberikan kesaksian apa-apa yang mereka sudah kerjakan di atas muka bumi ini. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, Nabi katakan, tahukah kamu apa informasi yang akan diberitakan bumi pada hari itu? Sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, pada hari itu bumi tashhadu ala abdin aw amatin bima amila ala dhahriha. Pada hari itu bumi akan memberikan kesaksian kepada seorang hamba, laki-laki dan perempuan, terhadap apa saja yang pernah mereka kerjakan di atas perutnya. Dia mengatakan, dia kerjakan hari itu di atas perut saya, tanggal sekian, di tempat sekian. Bumi akan memberikan kesaksian kepada kita. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah falyatanafasil mutanafisun, orang-orang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena pada hari itu tidak ada satupun yang bisa membantu kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin yughni sya'nu yughni. Pada hari itu orang akan lari. Yafirrul mar'u min akhihi, dia akan menghindar dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ibunya yang paling dekat dengannya, dia akan menghindar dari ibunya. Wa sahibatihi, pada istrinya, anak-anaknya. Apa ucapan mereka? Nafsi, nafsi, masing-masing, masing-masing. Jangan minta saya bantuan, saya juga lagi susah. Masing-masing kita hari ini tidak ada lagi memikirkan, masing-masing sibuk dengan urusannya. Hari ini kita saling membantu, hari ini kita saling memberikan perhatian, karena hari itu tidak ada lagi orang yang bisa bantu kita. Jadi jemaah rahmatullah, dunia ini tempat kita saling membantu. Akhirat itu masing-masing kita sibuk dengan urusan kita. Maka jadilah dunia seperti kita sesama saudara kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat itu jemaah rahmati Allah, bumi akan menjadi saksi akan amal perbuatan kita. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Orang yang berbuat baik, kebaikan itu akan menjadi kenikmatan yang luar biasa, dan orang yang berbuat jahat, kejahatan itu menjadi suatu kesengsaraan yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Tuhanmu telah menyuruh aku untuk memberitakan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan. Maknanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mengatakan kita bisa melihat amal kita. Amal-amal kita
yang dulu tak pernah dilihat oleh orang lain, hanya kita dengan Allah saja, pada hari itu kita akan dinampakkan oleh Allah dan orang lain bisa menyaksikan pula amal-amal kita. Maka orang-orang yang jahat amalnya dia malu di hadapan manusia yang lain. Dalam sebuah tafsir dikatakan, ya Allah, janganlah kau lanjutkan ya Allah tentang apa yang kami lihat. Sungguh saya akan sangat malu di hadapan manusia ya Allah. Ambillah saya ya Allah, lemparkanlah ke dalam api neraka. Jadi begitu malunya karena amal perbuatan yang dia kerjakan itu disaksikan oleh semua manusia. Dan pada hari itu azab yang salah satunya adalah azab psikologis yang dia merasa amat sangat malu di hadapan manusia. Dulu mungkin dikenal dengan baiknya, tapi ternyata Allah nampakkan mungkin kesalahan-kesalahannya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal yang kita kerjakan hendak kita edit, hendak kita perbaiki. Bagaimana cara mengedit amal-amal kita itu? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang tak ada salah. Semua manusia, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua manusia ada salahnya dan sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba min dzambihi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat dari salahnya seolah-olah dia tidak pernah berbuat salah. Orang yang terbaik bukan tak pernah berbuat salah. Orang yang terbaik, orang yang selalu mengevaluasi dan bertobat atas kesalahan-kesalahannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat Allah mengatakan, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Orang yang berbuat sekecil zarrah. Zarrah itu namlatus safra. Dasar katanya zarrah itu adalah satu semut yang warna kuning. Ada semut warna kuning itu kalau dia jalan di atas kulit kita enggak terasa dia. Enggak terasa. Maksudnya amal itu enggak terasa. Bahwa kita berbuat sesuatu kesalahan, kita enggak merasa kesalahan itu. Sekecil zarrah itu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Kebaikan yang dia perbuat sekecil apapun, maka dia akan menyaksikannya. Allah akan mengganjarkannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang pernah kita perbuat, maka kita akan menyaksikannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang kita bacakan tadi jemaah dirahmati Allah adalah salah satu poin adalah pada hari itu manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Dibangkitkan dari kuburnya itu dalam bentuk ashtatan. Mereka masing-masing berjalan. Berjalan itu maknanya dalam keadaan dia tidak tahu ke mana arahnya. Tidak ada orang yang membimbingnya. Mereka semua berjalan ke arah yang tidak tahu arahnya. Itulah hari kiamat kelak nanti. Manusia akan masing-masing. Tidak ada orang yang bertanya, tidak ada orang yang tertawa, tidak ada orang yang lihat kiri kanan. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan dibangkitkan hari kiamat manusia itu hufatan uratan, dalam keadaan dia tidak beralas kaki dan dalam keadaan telanjang bulat. Maka Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, ya Rasul, orang telanjang bulat, apakah dia tidak dilihat oleh orang lain? Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya perkara hari itu lebih berat dari itu. Tidak ada lagi orang lihat kiri kanan, tidak lagi orang peduli orang lain, masing-masing sibuk dengan urusannya. Maka oleh karena itulah jamaah dirahmati Allah, yang kita fikirkan adalah bagaimana kita bisa selamat pada hari akhirat kelak nanti. Di hari ini hendaklah kita selalu tidak boleh untuk melihat kejahatan orang lain, tetapi yang paling penting adalah masing-masing kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba man syaghalahu
aibuhu min uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aibnya sehingga dia lupa untuk melihat aib orang lain. Ada orang yang sibuk dengan aib orang lain sehingga dia tidak sempat melihat kekurangan yang ada pada dirinya. Inilah orang yang paling buruk. Adapun orang yang paling baik, orang yang sibuk dengan aibnya, sibuk dengan kekurangannya sehingga dia tidak ada waktu untuk berbicara tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Tanda orang yang saleh adalah orang yang merasa dirinya salah. Tanda orang yang salah adalah orang yang merasa dirinya saleh. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, setiap manusia yang merasa ada kesalahan daripada dirinya, maka dia berusaha dan bekerja untuk memperbaikinya. Selagi ada kesempatan dan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat dan perbaikan kita akan Allah terima dengan dua syarat. Yang pertama, sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua adalah malam yugharghir, sebelum naik turun nafas kita di penghujung sakaratul maut kita. Jadi jemaah rahmati Allah, kesempatan hidup ini kesempatan yang luar biasa. Banyak teman-teman seusia kita yang mereka sudah pergi untuk tidak kembali lagi. Mungkin kemarin atau tahun yang lalu kita masih bersamanya, tapi hari ini dia sudah tidak ada. Apa maknanya? Dia tidak lagi kesempatan untuk seperti kita, untuk bertobat, beramal, menambah kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang telat untuk bertaubat, kepada orang-orang yang telat untuk berbuat kebaikan. Ketika datang ajal menjemput nyawa, dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andai kata engkau tunda sejenak saja, kau berikan waktu sedikit lagi ya Allah, la asaddaqa wa akum minas salihin. Saya ingin bersedekah, saya ingin berbuat amal-amal yang saleh. Jadi ucapan penyesalan ini hanya ada bagi orang-orang yang tidak tahu apa makna penyesalan itu. Maka penyesalan sekaranglah waktunya. Selagi ada kesempatan, selagi ada kesehatan, selagi ada semangat kita untuk menumpuk-numpuk harta, maka sedekah yang paling baik kapan? Sedekah ketika orang masih sehat. Sedekah ketika dia masih banyak angan-angan. Sedekah ketika orang masih banyak cita-cita. Dia mau beli mobil yang baru, dia mau bikin rumah lantai yang keempat, kelima. Waktu itulah sedekah yang paling bagus. Kenapa? Karena program dunianya masih sangat banyak. Tapi di tengah-tengah itu dia mampu bersedekah. Itulah sedekah yang paling bagus. Bukan tidak bagus orang sedekah ketika dia sudah sakit, tidak bagus. Tetapi dibandingkan dengan orang yang masih sehat, ketika dia masih banyak angan-angan, masih banyak cita-cita, itulah sedekah yang luar biasa istimewanya. Karena dia sedang berdiskusi dalam dirinya, saya berikan sedekah atau bagaimana ya, saya lagi bikin lantai 3 nih. Jadi dia terus diskusi panjang dengan dirinya. Maka jamaah rahmati Allah, ayat-ayat ini sebenarnya ingin mengingatkan kepada kita agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Tidak ada orang yang masuk dalam kuburan kecuali pasti akan menyesal. Kecuali para al-anbiya, orang-orang yang saleh. Tidak ada orang yang masuk ke dalam kuburan. Tidak ada orang yang berada di alam akhirat kecuali mereka akan menyesal. Menyesal. Bagi orang yang masuk neraka, dia mengatakan, dulu saya bisa bertaubat. Bagi orang-orang yang masuk surga mengatakan, sebenarnya saya punya kesempatan untuk surga yang lebih tinggi, tetapi saya banyak lalai dalam hidup saya. Waktu berlalu begitu saja, tak sering saya menggunakan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Maka bicara akhirat, bicara tentang waktu. Bicara bahagia, bicara tentang waktu. Waktu sama. Allah berikan kesempatan kepada kita sama dengan orang lain. 24 jam sama. Tetapi penggunaannya tidaklah sama.
Ada orang yang sangat seksama menggunakan waktu. Tidak boleh ada waktu yang sia-sia. Maka jemaah dirahmatullah, kita lihatlah, di mana-mana ada jam. Di depan kita ada jam, di belakang ada jam, di sini ada jam, di HP kita ada jam. Untuk apa jam itu? Untuk menunjukkan betapa penting waktu itu. Banyak orang yang memiliki jam, tetapi tidak semua orang yang bisa manfaatkan waktu-waktu yang telah diinformasikan oleh jam itu. Maka jemaah rahmatullah, marilah sama-sama kita saling menasihati untuk menggunakan kesempatan-kesempatan ini, karena kesempatan sekali tidak akan pernah terulang lagi. Muda itu sekali, tak akan muda dua kali. Sehat juga begitu. Ya, dan hidup pula, hidup itu sekali, tidak akan ada terulang lagi. Maka orang yang sekali lewat kesempatannya, penyesalan tak akan pernah berulang lagi. Maka orang yang kalau sudah masa tua, dia bilang, laitas syababa ya'udu yauma. Aduhai, kalau bisa masa muda, bisa balik walau hanya sehari saja. Kepingin menikmati masa muda walaupun hanya sehari saja. Ingin makan mangga yang asam itu, kalau masa muda itu rasanya manis, Pak. Ya, buah amplam asam ya. Kalau anak muda makan manis. Tapi kalau orang tua makan rasa manis, ya, mangga manis asam. Maka itu orang apa ahli. Jadi ini kenikmatan, kesempatan tidak akan pernah berulang lagi. Jadi Al-Quran hadir ingatkan kepada kita agar kita benar-benar menggunakan kesempatan hidup dengan sebaik-baiknya. Karena akhirat itu akhirat hidup yang tidak ada batasnya. Hidup dia hidup yang tidak pernah ada batasnya. Abadal abidin, yang apabila bahagianya bahagia yang tak terbatas. Apabila sengsaranya sengsara yang tidak pernah akan ada batasnya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.